Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah memberikan penjelasan pada pasukannya, sang jenderal lalu meninggalkan tempat itu. Di tempat lain, King Ruo dan Huyan Lan yang telah mendapat pemeriksaan dari penjaga gerbang kota, lalu memasuki kota Pingguo dengan tenang. Sambil memasuki pusat kota, penguasa, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa mereka tiba-tiba melakukan pemeriksaan yang begitu ketat? Tanya Huyan Lan, berbicara pada King Ruo melalui telepati dengan penasaran. Aku yakin ini ada hubungannya dengan pohon persik abadi yang aku ambil sebelumnya, jawab King Ruo dengan tenang, sambil menjelaskan tindakannya yang mengambil 3 pohon persik abadi yang ada di puncak gunung persik milik klan Sen Lieren sebelumnya. Penguasa selalu tidak ingin melewatkan hal yang baik, ucap Huyan Lan terkekeh. Sebenarnya tidak juga, tapi ini adalah milik klan Sen Lieren. Dari awal saat aku tiba di daratan ilahi, aku selalu berurusan dengan mereka, ucap King Ruo sambil terus bergerak dengan santai. Setelah terus berjalan, mereka akhirnya melihat penginapan Jiandan, sebuah penginapan sederhana yang ada di pinggir jalan pusat kota Pingguo. Baru saja mereka memasuki halaman penginapan tersebut, tiba-tiba Long Chen yang sudah menunggu lalu menghampiri mereka. Penguasa, saudara, mari, ucapnya sambil membawa King Ruo dan Huyan Lan memasuki kamar yang telah dipesannya. Baiklah, ucap King Ruo dengan tenang, lalu mengikuti Long Chen sambil memeriksa semua orang yang ada di lantai dasar penginapan. Tempat ini benar-benar tenang, ucapnya sambil terus berjalan dengan santai. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di kamar nomor 8 yang ada di lantai 3 penginapan tersebut. Silakan, penguasa, ucap Long Chen sambil membukakan pintu kamar. Terima kasih, ucap King Ruo lalu memasuki ruangan. Setelah King Ruo dan Huyan Lan memasuki ruangan, Long Chen lalu menyegel tempat itu. Di dalam ruangan, Long Chen, bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang, sambil menempati kursi yang tersedia. Penguasa, aku baru saja mendapatkan informasi bahwa Gunung Persik yang penguasa tempati sebelumnya adalah wilayah terlarang klan Sen Lieren, dan pohon persik itu adalah milik Kaisar Baoyang Tian. Selain itu, ternyata klan Sen Lieren adalah kerabat dari klan Sen Guoshi Baoyang, ucapnya menjelaskan. Aku mengerti, itu artinya pemeriksaan sebelumnya adalah perintah langsung di Kekaisaran Langit, ucap King Ruo sambil menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kota. Penguasa, lalu apa rencana kita selanjutnya? Tanya Long Chen dengan serius. Tetap bersikap seperti biasa, karena aku ingin beristirahat beberapa hari di kota ini. Selain itu aku juga ingin kalian melindungi Jun Er, ucap King Ruo sambil mengeluarkan King Yong Jun dari dalam dunia jiwa. Sus, sosoknya muncul di dalam ruangan itu dengan wajah heran. Ayah, tempat ini. Sambil memeriksa dan merasakan aura emas yang begitu luar biasa. Penginapan Jiandan, kota Pingguo, jawab King Ruo. Apakah itu artinya ayah sudah keluar dari dunia perang? Benar, saat ini kita berada di wilayah tengah bagian selatan daratan ilahi. Jun Er, kita akan beristirahat di kota ini, 3 hari lagi kita akan melanjutkan perjalanan, jawab King Ruo menjelaskan. Baik ayah, Jun Er mengerti. Sambil menatap Long Chen dan Huyan Lan yang berada di sisinya dengan penuh arti. Penguasa, kami undur diri, selain itu kami juga akan mencari penginapan lain, ucap Long Chen sambil membawa King Yong Jun dan Huyan Lan keluar dari kamar untuk mencari tempat penginapan lainnya. Baik, berhati-hatilah, ucap King Ruo dengan ramah. Baik penguasa, lalu meninggalkan ruangan tersebut. Setelah King Yong Jun, Long Chen, dan Huyan Lan pergi, King Ruo lalu mengeluarkan Huo Zhaodao dan Huo Mingzi untuk berjaga di tempat itu.
Sus. Kedua sosok kilin api itu muncul di dalam ruangan. Penguasa, ucapnya menyapa King Ruo dengan hormat. Zhou Dao, Mingzi, aku ingin kalian melindungi tempat ini, ucap King Ruo menjelaskan tujuannya. Baik penguasa, kami mengerti, ucap kedua kilin api itu dengan hormat. Setelah menjelaskan tujuannya, King Ruo lalu membuat bola emas transparan dari cakram emas langit Ling yang menyegel cahaya biru keemasan bersamaan dengan sosoknya yang lenyap ke dalam dunia jiwa. Di dalam dunia jiwa, sosok King Ruo muncul di aula kultivasi, mengejutkan King Di yang sedang berkultivasi di tempat itu. Tuan muda, ucapnya sambil berlutut dengan hormat. Tetua, bangunlah, ucap King Ruo dengan ramah, lalu duduk pada lantai aula, membiarkan kekuatan emas yang muncul di tempat itu memasuki tubuhnya. Tuan muda, ucapnya ragu, menatap King Ruo dengan serius. Tetua, bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Tuan muda, apakah ini dunia jiwa? Menatap King Ruo dengan serius. Benar, jawab King Ruo sambil menganggukkan kepalanya. Apakah itu artinya Tuan muda memiliki tipe tubuh Kaisar Langit? Benar, jawab King Ruo sekali lagi, membuat King Di terdiam. Tetua, apakah ada yang salah? Tanya King Ruo dengan heran, saat melihat King Di yang tiba-tiba terdiam. Langit akhirnya mendengar, akhirnya Tuan Besar memiliki keturunan yang bisa dibanggakan, ucapnya dengan terharu. Maksud tetua? Tanya King Ruo yang sebelumnya ingin menanyakan keberadaan leluhurnya. King Fengbao semakin penasaran. Tuan muda, sebagai putra sulung dari leluhur agung Shen Guoshi King Kong, hanya Tuan Besar yang tidak memiliki darah suci murni, dan itu membuatnya begitu frustasi. Dengan mata berbinar-binar, tetua, mohon penjelasannya, ucap King Ruo dengan serius, membuat King Di menjadi heran. Tuan muda, walaupun Tuan Besar diakui sebagai yang terhebat dari ketiga putra leluhur agung Shen Guoshi King Kong, namun kedua adiknya memiliki dua darah suci murni yang memiliki tubuh emas. Apakah Tuan muda tidak tahu? Dengan wajah serius, dek, jantung King Ruo berdetak dengan kencang, yang tidak menyangka jika ada dua tubuh emas di keturunan leluhurnya. Klan King benar-benar mengerikan. Membatin takjub. Tetua, aku terlahir dan besar di luar daratan ilahi, jadi aku tidak tahu sama sekali mengenai hal itu. Dan tujuan kedatanganku ke daratan ilahi adalah untuk mencari tahu asal-usul leluhurku, ucap King Ruo dengan serius, membuat King Di langsung mematung. Jadi Tuan muda, bagaimana bisa tahu, ucapnya, menatap King Ruo dengan ragu. King Ruo lalu mengeluarkan lencana giok putih dengan lambang petir angin. Tidak hanya itu, King Ruo juga menunjukkan kekuatan segel petir angin di tangan kirinya. Benar, ini adalah teknik petir angin, bahkan ini sangat sempurna. Ini adalah teknik yang tidak bisa ditiru oleh mereka yang berada di luar keturunan Tuan Besar, ucap King Di menatap King Ruo dengan sangat hormat, sambil meminta King Ruo menjelaskan asal-usulnya. Tetua, aku King Ruo, putra pertama King Feng yang merupakan putra ketujuh Patriark King Xia. Aku terlahir dan besar di benua teratai biru. Dan kami keturunan leluhur agung King Fengbao di benua teratai biru, tidak tahu siapa leluhur kami dengan jelas, hingga akhirnya aku bertemu dengan pelayanku, Long Chen dan rombongannya yang menjelaskan bahwa aku adalah keturunan dari sang petir angin. Setelah melihat bukti-bukti yang aku miliki, jawab King Ruo dengan jujur. Itu artinya sebelumnya Tuan muda tidak pernah bertemu atau mendengarkan nama Tuan Besar. Benar. Bahkan ayahku juga tidak tahu, namun apakah mereka sengaja merahasiakannya aku juga tidak tahu. Tapi tetua, apakah di klan suci leluhur Fengbao juga memiliki keturunan? Tanya King Ruo dengan serius. Tentu saja, di klan suci Tuan Besar juga memiliki keturunan. Saat aku pergi ke dunia perang, saat itu sudah ada 5 generasi, jawab King Di membuat King Ruo terperangah. 5 generasi. Menatap King Di dengan serius. Benar, di generasi pertama ada Lu Xing, Ye Gua, Lian Bai, Guan Ding dan Gu Yan. Mereka adalah putra yang terlahir di generasi awal, namun hingga 5 generasi, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki darah suci murni,
membuat generasi ke-6 harus terbuang menjadi klan keluarga di kota-kota kecil di selatan yang menyamar dengan nama klan lain. Apakah Qing Yan dan klannya adalah salah satu dari generasi yang terbuang itu? King Ruo membatin dengan perasaan tidak tenang. Tuan muda, ucap King Di membuyarkan lamunan. Klan suci terlalu kejam. Tuan muda, kita berbicara mengenai aturan dan kekuatan yang lemah karena hanya bisa menjadi beban dan akan dipandang sebelah mata. Dari awal memang seperti itulah aturannya, bahkan di klan dewa awal lainnya mereka hanya mempertahankan keluarga inti di 3 generasi, ucap King Di. Apakah itu artinya tetua berasal dari keluarga cabang? Benar tuan muda, aku adalah putra patriark generasi pertama dari keturunan leluhur King Guyan. Namun Tuan Besar mempertahankan aku untuk tetap berada di sisinya. Dengan mata berkaca-kaca, bukankah itu artinya tetua juga cicit leluhur agung King Fengbao? Secara garis keturunan benar, tetapi tidak dengan kekuatan darah. Kami di generasi keempat, kelima, dan keenam bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan teknik petir angin lagi. Maksud tetua, Tuan muda, teknik petir angin hanya bisa dikuasai oleh mereka yang berada di generasi pertama hingga generasi ketiga. Itu bukan karena kami tidak dapat mempelajari teknik tersebut, namun kekuatan darah kami tidak mendukung untuk dapat menguasai teknik tersebut, ucap King Di membuat King Ruo langsung terdiam. Tuan muda, ada apa? Tanya King Di dengan heran. Apakah leluhur Fengbao masih ada? Tanya King Ruo pelan. Tuan muda, seorang king yang sudah berada di tingkat abadi adalah sosok yang bahkan tidak tersentuh sedikitpun, ucap King Di dengan serius. Jadi leluhur Fengbao, dengan wajah serius. Benar, namun saat itu tiba-tiba saja menghilang. Aku khawatir ini ada hubungannya dengan kedatangannya ke benua teratai biru, dan kekuatan darah tuan muda. King Ruo menganggukkan kepalanya dengan serius. Tetua, jika teknik ini hanya dapat dikuasai oleh mereka yang berada di generasi pertama hingga generasi ketiga, itu artinya, ucap King Ruo dengan ragu. Maksud tuan muda? Tanya King Di dengan serius. Tetua, aku adalah generasi kedua, itu artinya putraku King Yongjun yang merupakan generasi ketiga karena ia juga dapat menguasai teknik petir angin ini dengan sangat sempurna. Jika demikian bukankah ayahku adalah generasi pertama dan itu artinya kakek King Xia, ucap King Ruo menjeda kata-katanya, menatap King Di yang juga begitu serius. Tuan muda, itu artinya patriark King Xia adalah tuan besar, ucapnya dengan gembira. Dari kekuatan darah, bisa saja kakek King Xia Qin yang ada di benua teratai biru dimulai dari namanya sebagai patriark pertama, namun kekuatannya, ucap King Ruo dengan ragu. King Fengbao, apalagi garis keturunan klan namanya sebagai patriark pertama, namun kekuatannya. Tuan muda, setiap tempat pasti memiliki aturan, bahkan mereka yang abadi juga harus mengikuti aturan itu. Tuan muda, aku King Di yakin bahwa patriark klan King di benua teratai biru itu adalah tuan besar, ucapnya dengan serius. Sepertinya kita memang harus memastikannya. Tetua, kapan-kapan, aku akan membawa tetua ke dunia kecil terlarang tersebut. Baik tuan muda, walaupun demikian tuan muda juga harus melakukan penyelidikan di klan suci, karena di semesta yang tak terselami ini, apa saja bisa terjadi. Termasuk pemulihan kekuatan darah, ucap King Di. Benar, mengenai klan suci, mohon tetua penjelasannya, ucap King Ruo dengan serius. Baik, jawabnya menganggukkan kepalanya, yang masih diliputi perasaan bahagia tersebut. Tuan muda, orang luar menyebut klan King sebagai klan kuno, padahal leluhur agung King Tian adalah dewa awal yang abadi. Klan King sendiri memiliki 4 tingkatan keluarga, mulai dari aula suci, yaitu kediaman para leluhur agung, mulai dari King Yu, King Di, dan King Kong, serta mereka para generasi emas yang memiliki darah suci murni yang dipanggil dengan Sheng Zhu Nianxing, tidak termasuk King Sandian Luo yang saat ini keluar dari terah keluarga. Lalu di tingkat kedua adalah klan inti, mereka adalah para generasi kedua hingga generasi ketiga dengan para murid klan yang berbakat. Lalu di tingkat ketiga adalah klan keluarga, mereka yang berasal dari generasi ketiga dan seterusnya, dan yang terakhir adalah klan keluarga cabang,
yang berasal dari keluarga generasi ke-6 yang terbuang, ucap King Di menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Penjelasan King Di hampir sama dengan penjelasan King Yan, batinnya. Tuan muda, untuk bisa memasuki klan utama, Tuan muda bisa pergi ke kota-kota kecil di selatan. Di kota Ye ada klan Liang, di kota Han ada klan Dier dan di kota Hai dengan nama klan Chao. Klan Chao di kota Hai. Apakah tetua mengenal Patriark Jiating? Tanya King Ruo. King Di menganggukkan kepalanya. Tentu saja, karena dari sanalah aku berasal. Apakah Tuan muda mengenal nama itu? Tanya King Di. Membuat King Ruo sedikit terkejut. Aku mengenal puteranya, King Yan, jawab King Ruo. Itu akan semakin lebih mudah, ucap King Di dengan gembira. Setelah menjelaskan keberadaan klan utama, serta menjelaskan aturan-aturan yang ada, King Ruo lalu sumber kehidupan Kaisar Giok Yutai. Tetua, apakah ada cara untuk memperbaiki mutiara sumber kehidupan ini? Tanya King Ruo dengan serius. King Di menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatan Tuan muda saat ini, aku rasa mutiara sumber kehidupan tidak terlalu berguna, lagi pula, apalagi yang ingin diubah, sedangkan Tuan muda sendiri sudah begitu kuat. Menatap King Ruo dengan serius. Ini bukan untukku, tapi untuk An-Er, ucap King Ruo dengan tenang. Maksud Tuan muda, tetua, putriku King Lian An, sangat memerlukan mutiara ini, jawab King Ruo, membuat King Di mengerutkan keningnya. Tuan muda, mutiara sumber kehidupan adalah akar dan inti kehidupan yang digunakan untuk mengubah tubuh seseorang untuk dapat memiliki, agar dapat berkultivasi dan menyerap kekuatan langit dan bumi. Apakah Tuan Putri Lian An, ucapnya dengan ragu namun dengan wajah serius. An-Er memiliki tipe tubuh Sensiadi, ucap King Ruo, membuat King Di langsung ternganga. Lalu berapa usia Putri Lian An saat ini? Hampir 5 tahun, jawab King Ruo pelan, membuat King Di akhirnya bisa bernafas lega. Tetua, ucap King Ruo membuyarkan lamunannya. Itu artinya masih ada waktu, untuk saat ini pun Tuan muda juga bisa menggunakan mutiara sumber kehidupan ini, hanya saja hasilnya tidak terlalu maksimal. Untuk memulihkannya, Tuan muda perlu membuat segel pemulihan penopang 3 kekuatan langit, dengan membiarkan mutiara sumber kehidupan ini menyerap kekuatan langit dan bumi dengan cara ekstrim, itu artinya akan memerlukan begitu banyak sumber daya. Aku mengerti, ucap King Ruo dengan tenang yang akhirnya dapat merasa lega. Tuan muda, ucapnya dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan ramah. Jika ada tipe tubuh Sensiadi, biasanya akan ada tipe tubuh yang berlawanan dengan tipe tubuh tersebut, ucapnya menatap King Ruo dengan ragu. King Ruo menganggukkan kepalanya. Tetua benar, putra kedua kami King Yon Jun adalah pemilik tubuh emas, ucap King Ruo dengan tenang. Putra kedua, ucap King Di sambil membelalakkan matanya. Benar. Lalu bagaimana dengan putra pertama? King Zilong adalah sang naga ungu ilahi, jawab King Ruo membuat King Di begitu heran. Maksud Tuan muda? Dia adalah seekor naga ungu yang terlahir dari kekuatan darah emasku dan kekuatan darah emas istriku, jawab King Ruo. Aku mengerti Tuan muda, ucapnya menatap King Ruo dengan penuh kebanggaan dan hormat. Akhirnya Tuan besar memiliki 2 generasi hebat, maksudku 3, ucapnya dengan gembira. Maksud tetua? Tanya King Ruo dengan heran. Selain Tuan muda, ada Jun-Er dan An-Er, jawabnya dengan serius. An-Er, bagaimana bisa? Tanya King Ruo dengan serius. Tuan muda, Putri An-Er akan memiliki akar tubuh dewa abadi. Dengan kekuatannya itu, apakah ada yang dapat membendungnya? Ucap King Di dengan serius, membuat King Ruo tampak terkejut. Aku yakin Tuan muda pasti tidak tahu, karena informasi mengenai kehebatan mutiara sumber kehidupan yang memang terbatas. Namun mereka yang dilahirkan kembali dengan mutiara sumber kehidupan akan menjadi sosok yang sangat kuat. Dan di klan Senguo Shibao yang ada sosok jenius yang terlahir dari mutiara sumber kehidupan tersebut, ucap King Di dengan serius membuat King Ruo tampak terkejut. Apakah maksud tetua, Baoyang Tian? Benar, putra kedua Patriark Baoyang Kuo Jin itu adalah sosok yang mulai bersinar, King Ruo menganggukkan kepalanya. Tetua,
Baoyang Tian bukan hanya bersinar, tetapi telah menuliskan namanya sebagai yang terhebat. 700 tahun yang lalu, dia memimpin pasukannya menaklukkan para dewa utama dan menjadi kaisar kekaisaran langit yang sekarang, ucap King Ruo menjelaskan, membuat King Di yang sudah terkurung di dalam dunia perang selama ribuan tahun itu terkejut. Benar-benar tidak terbendung, ucapnya pelan. Benar, lalu tetua, bagaimana cara menggunakan mutiara sumber kehidupan ini? Apakah ini prosesnya sama dengan teknik? Mengenai hal itu, Tuan Muda perlu menemui leluhur agung Shen Guoshi King Kong, ucapnya, memotong kata-kata King Ruo dengan serius. Mengapa bisa demikian? Tuan Muda, di balik kehidupan ada kematian, dan Tuan Muda perlu mereka yang abadi untuk mengendalikan kekuatannya, ucap King Di. Baiklah, ucap King Ruo, sambil terus berbincang-bincang dengan serius. Sepanjang malam, mereka terus membicarakan banyak hal penting, hingga tanpa terasa perbincangan serius itu berlangsung hingga siang, membuat King Ruo lalu menghentikan pembicaraannya. Tetua, terima kasih informasinya, untuk sementara waktu, silakan tetua memulihkan diri di Istana Naga Emas, orang-orangku akan membawa tetua ke sana, ucap King Ruo sambil memanggil Yulin Sa ke tempat itu. Baik Tuan Muda, ucap King Di dengan hormat. Tidak lama kemudian, sosok Yulin Sa akhirnya tiba di tempat itu. Penguasa, ucapnya sambil berlutut dengan hormat, membuat King Di begitu heran dengan panggilan tersebut tampak begitu penasaran. Yulin Sa, aku ingin kamu membawa tetua King Di ke Istana Naga Emas, dan melayani semua kebutuhan pemulihannya. Baik penguasa, lalu membawa King Di yang masih tampak kebingungan meninggalkan tempat itu. Setelah King Di dan Yulin Sa pergi, King Ruo lalu menyegel tempat itu, membuat segel pemulihan penopang 3 kekuatan langit. Sus, 3 pilar emas yang menghisap kekuatan langit dan bumi terbentuk. Dengan tenang, King Ruo lalu meletakkan mutiara sumber kehidupan yang telah tersegel di antara ketiga pilar emas tersebut. Sung, mutiara sumber kehidupan langsung bereaksi, menerima kekuatan langit dan bumi yang diberikan oleh ketiga pilar emas. Sus, Yuan Bai dan Yuan Hei tiba di tempat itu. Penguasa, ucapnya dengan hormat, menatap mutiara sumber kehidupan yang ada di tengah ketiga pilar emas dengan serius. Yuan Bai dan Yuan Hei, aku ingin kalian menjaga segel ini, ucap King Ruo sambil menaburkan jutaan kristal jiwa abadi di sekitar ketiga pilar emas tersebut. Baik penguasa, kami mengerti, ucap Yuan Bai dengan hormat. Setelah menjelaskan pekerjaan yang harus dilakukan oleh Yuan Bai dan Yuan Hei, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Sosoknya bergerak menuju Istana Emas. Di tempat lain, King Di yang bergerak menuju Istana Naga Emas, menyimak penjelasan Yulin Sa mengenai identitas King Ruo dan keberadaan dunia jiwa tersebut dengan terus berdecak kagum. Ternyata Tuan Muda juga seorang penguasa agung benua teratai biru. Membatin dengan penuh semangat. Di tempat lain, sosok King Ruo muncul di dalam Istana Emas yang langsung disambut pelukan hangat King Ling. Kakak, ucapnya sambil mengeratkan pelukannya. Ling apa kabar? Tanya King Ruo dengan lembut. Kabarku baik-baik saja, bahkan An juga semakin nakal, ucapnya terkekeh. Ling ada kabar gembira, ucap King Ruo pelan. Benarkah? King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku akan menceritakannya nanti, tapi aku ingin mengganti pakaianku terlebih dahulu, ucapnya pelan. Baiklah, ucap King Ling sambil melepaskan pelukannya, lalu membantu King Ruo melepaskan jubah dan pakaiannya. Setelah selesai mengganti pakaiannya, King Ruo lalu beranjak menuju kursi yang ada di dalam ruangan tersebut dan mulai menceritakan perjalanannya di dalam dunia perang. Mulai dari pertemuannya dengan King Di hingga keluar dari dunia perang tersebut. Lalu kakak, di mana kita sekarang? Saat ini kita sudah berada di kota Pingguo, wilayah selatan daratan ilahi, jawab King Ruo. Lalu bagaimana dengan kabar gembira sebelumnya? King Ruo menganggukkan kepalanya lalu menceritakan rahasia keberadaan King Feng Bao, serta seluk-beluk kehidupan klan King, dan yang membuat King Ling begitu gembira adalah cerita mengenai mutiara sumber kehidupan. Itu artinya tinggal menunggu waktu,
Akhirnya An-er, ucapnya dengan meneteskan air mata. Benar, bahkan An-er juga tidak kalah dari Zilong dan Jun-er, ucap King Ruo menjelaskan, sambil mengusap air mata haru King Ling dengan lembut. Satu persatu pekerjaan berat itu akhirnya dapat terselesaikan, ucap King Ling sambil berbincang-bincang santai. Di tempat lain, Kim Yong-jun yang sedang menikmati suasana pagi kota Pingguo tiba-tiba dikejutkan dengan lonceng dari istana kota. "Paman, sepertinya telah terjadi sesuatu," ucapnya dengan serius. "Benar, sebaiknya kita kembali dan beristirahat di penginapan," ucap Long Chen. "Baik Paman." Jamun pada saat mereka akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba pasukan jubah emas dengan senjata lengkap menghampiri mereka. "Tuan-tuan, apakah kalian telah mendengar tanda panggilan dari pusat kota?" tanya komandan yang memimpin pasukan berbicara pada Long Chen dengan hormat. "Benar Tuan." "Baiklah, silakan Tuan bergerak ke istana untuk bergabung dengan yang lainnya," ucap komandan tersebut dengan serius. "Baik," ucap Long Chen yang tidak bisa menolak perintah tersebut, apalagi saat dua prajurit lalu bergerak mengarahkan mereka. "Tuan-tuan, mari," ucap prajurit itu dengan tegas. "Baik," ucap Long Chen lalu membawa Hu Yanlan dan King Yong-jun bergerak menuju halaman istana. Long Chen, Hu Yanlan dan King Yong-jun yang awalnya hendak kembali ke penginapan, dengan langkah gontai, bergerak mengikuti prajurit jubah emas yang mengawasi mereka. Dari sudut arah yang berbeda, King Yong-jun dan rombongannya juga melihat banyak rombongan lain yang juga diarahkan untuk pergi ke halaman istana. "Tuan, apakah telah terjadi sesuatu?" tanya King Yong-jun pada prajurit jubah emas yang berada di depannya dengan penasaran. "Nak, terus berjalan. Kalian akan mendapatkan jawabannya di halaman istana," jawab prajurit itu dengan tegas. "Baik Tuan." Sambil bergerak, Long Chen yang berada di belakang King Yong-jun dengan diam-diam mengirim pesan jiwa pada King Ruo, melaporkan situasi yang sedang terjadi di kota Pingguo. Di tempat lain, penginapan Jiandan. Huo Zaodao dan Huo Mingzi yang sedang terjaga di dalam ruangan juga dikejutkan dengan suara lonceng yang menggetarkan seluruh kota tersebut. Terlebih lagi tidak lama kemudian mereka mendengar suara hiruk-pikuk di setiap ruangan yang ada di dalam penginapan tersebut. "Saudara, sepertinya telah terjadi sesuatu, sebaiknya kita segera melaporkan hal ini pada penguasa," ucap Huo Mingzi. "Baik," ucap Huo Zaodao, namun belum sempat kilin api ungu itu mengirim pesan jiwa pada King Ruo, tiba-tiba sosok King Ruo keluar dari dalam dunia jiwa. "Penguasa," ucap Huo Zaodao dan Huo Mingzi dengan hormat. "Masuklah," ucap King Ruo dengan serius, sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. "Baik penguasa." Baru saja Huo Zaodao dan Huo Mingzi kembali ke dalam dunia jiwa, tiba-tiba pintu ruangan diketuk oleh seseorang dengan sangat keras. "Sebentar, Tuan," ucap King Ruo sambil membuka pintu kamar. "Apakah kamu tuli?" ucap sosok berjubah emas yang berdiri di depan pintu, menatap King Ruo dengan kesal. "Maaf Tuan, aku sedang berkultivasi," ucap King Ruo memberi alasan. "Keluar dan bergabung dengan yang lain," ucap prajurit tersebut dengan tegas, membuat King Ruo hanya bisa menganggukkan kepalanya. "Baik Tuan." Lalu keluar dari dalam ruangan, untuk bergabung bersama tamu lainnya yang sudah keluar dari kamar mereka masing-masing. Tidak lama kemudian King Ruo akhirnya tiba di lantai dasar penginapan, namun langsung diarahkan oleh prajurit menuju halaman penginapan, bergabung dengan pengunjung restoran dan tamu penginapan yang sudah berbaris di tempat itu. Dengan tenang, King Ruo lalu memasuki barisan, sambil mengamati situasi yang terjadi di tempat itu dengan seksama. Tidak lama kemudian setelah semua tamu penginapan tersebut dikumpulkan di halaman penginapan, tanpa penjelasan, mereka lalu diarahkan menuju halaman istana kota. "Bergerak dengan tertib," ucap komandan pasukan dengan tegas. Dengan tenang, kelompok tersebut lalu bergerak perlahan, meninggalkan halaman penginapan menuju halaman istana. Dari wajah-wajah itu tampak rasa penasaran, namun satupun dari mereka tidak ada yang mengajukan pertanyaan, termasuk King Ruo yang berada di dalam barisan. Di tempat lain, halaman istana kota Pingguo.
Kim Yong-jun, Long Chen dan Hu Yanlan akhirnya tiba di halaman istana. Silakan mencari tempat, dan jangan membuat keributan, ucap prajurit yang mengawal mereka berbicara dengan tegas. Baik tuan. Dengan tenang namun dengan sikap waspada, Long Chen dan Hu Yanlan lalu membawa Kim Yong-jun memasuki halaman istana tersebut, bergabung bersama banyak orang yang telah mendahului mereka. Tuan muda, ucap Long Chen sambil membawa Kim Yong-jun menuju selatan halaman istana, lalu berbaris di tempat itu dengan tertib. Paman, apakah ayah sudah tahu hal ini? Tanya Kim Yong-jun berbicara pada Long Chen dan Hu Yanlan melalui telepati. Sepertinya demikian, tuan muda, jawab Long Chen dengan tenang. Baik, ucap Kim Yong-jun lalu berdiri di antara Long Chen dan Hu Yanlan dengan tenang. Tidak lama kemudian, King Ruo dan rombongannya dari penginapan Jian dan akhirnya tiba di halaman istana, mendapati tempat itu telah dipenuhi oleh banyak orang. Berbaris dengan tertib, ucap komandan pasukan dengan serius. Tanpa menjawab, King Ruo dan rombongan yang baru tiba tersebut lalu memasuki halaman istana dan berbaris dengan tertib. Sambil berbaris, King Ruo juga mencari keberadaan Kim Yong-jun dan rombongannya. Selatan halaman, ucapnya merasakan aura Kim Yong-jun yang berdiri di antara Long Chen dan Hu Yanlan. Suasana di halaman istana begitu tenang, bahkan tidak terdengar percakapan satu kata pun, membuat tempat itu begitu hening namun tegang. Dari gerbang halaman istana, satu persatu para tamu dan penduduk kota yang tiba di tempat itu diarahkan untuk berbaris dengan tertib. Pada saat matahari mulai condong ke barat, barulah penduduk kota itu berhenti memasuki tempat itu. Sus, raja kota dan para jenderalnya muncul di tangga istana, menatap semua orang yang ada di tempat itu dengan ramah. Penduduk kota Pingguo dan para pengunjung kota, aku mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Akan ada hal penting yang akan dilakukan oleh pihak kekaisaran, aku mohon kerjasama kalian semuanya, terutama untuk menjaga ketertiban dan keamanan tempat ini, ucapnya dengan serius, membuat rasa penasaran semua orang semakin menjadi-jadi. Namun tidak dengan King Ruo, Long Chen dan Hu Yanlan yang sepertinya sudah mengetahui tujuan dari tindakan tersebut. Tidak lama kemudian, 4 jenderal pasukan langit dengan jubah naga keemasan muncul di tangga istana. Menatap semua orang dengan tajam. Jenderal Liu Yuan dan saudara He Yanbai, King Ruo membatin, mengenali kedua sosok itu sambil menyembunyikan wajahnya. Saudara sekalian, buronan Kekaisaran Langit telah melarikan diri, berdasarkan arah pergerakan dan penyelidikan kami, yang bersangkutan telah memasuki kota ini, untuk itu mohon kerjasamanya, ucap Liu Yuan berbicara dengan tenang, membuat semua orang saling berpandangan dan mulai berani berbicara, membuat tempat itu menjadi hiruk-pikuk. Mohon untuk tetap tenang, ucap Liu Yuan, membuat tempat itu menjadi hening kembali. Pemeriksaan akan dilakukan pada 3 tempat, yang di sebelah kiri silakan bergerak menuju tempat pemeriksaan Jenderal He Yanbai, barisan di sebelah kanan pada tempat pemeriksaan Jenderal Gong Xin dan barisan tengah pada Jenderal Guan Dan, ucap Liu Yuan dengan serius. Pasukan kota, silakan arahkan mereka, ucap He Yanbai. Baik, ucap prajurit elit kota Pingguo, lalu mengarahkan semua orang berdasarkan barisannya. Sepertinya ini hanya alasan. King Ruo membatin. Namun pada saat kerumunan itu mulai bergerak, tiba-tiba kilatan cahaya melesat ke atas langit kota. Duar, sosok tersebut menghantam perisai emas transparan yang ternyata telah dipasang di tempat itu. Membuat tempat itu menjadi riuh. King Ruo yang tidak menyangka bahwa buronan Kekaisaran Langit benar-benar ada di tempat itu, langsung bergerak, mendekati King Yong-jun yang berada di antara Long Chen dan Hu Yanlan. Sus, sosoknya melesat dengan cepat, sambil melepaskan teknik ilusi kabut langit, mengelabui pandangan semua orang di tempat itu, hingga tiba di belakang Long Chen dan Hu Yanlan yang sedang menjaga King Yong-jun. Penguasa, ucap Long Chen dengan serius. Masuk, ucap King Ruo, yang memanfaatkan kekacauan tersebut sambil membuka gerbang dimensi dunia jiwa. Sus, sosok Long Chen, Kim Yong-jun dan Hu Yanlan lenyap ke dalam dunia jiwa.
Swoosh. Teknik ilusi kabut langit terus menyebar. Di atas langit kota Pingguo. Duar, duar. Pertempuran hebat terjadi saat sosok paruh baya yang terlihat begitu beringas terus menyerang ratusan prajurit elit Kekaisaran Langit yang menyerangnya dengan teknik serangan formasi cincin semi abadi tingkat 9 tahap dasar. Di wilayah tengah ini masih terlihat langka, tapi tidak di kawasan kuno. King Ruo membatin sambil menatap sosok paruh baya yang terus melakukan perlawanan dengan brutal tersebut. Para jenderal, tetap lakukan pemeriksaan, ucap Liu Yuan memberi perintah, lalu bergerak naik ke atas langit sambil menyegel kawasan halaman istana agar aman dari pertempuran yang terjadi di atas langit kota. King Ruo yang mendengar perintah Liu Yuan tersenyum santai. Benar dugaanku, pemeriksaan ini pasti berkaitan dengan pohon persik abadi itu, tapi aku tidak menyangka buronan Kekaisaran Langit juga berada di kota ini. Di atas langit kota, pertempuran hebat terus berlangsung, hingga sosok paruh baya yang menjadi buronan itu mulai kelelahan. Menangkap buronan adalah keahlian prajurit Kekaisaran Langit, sosok itu tidak akan mampu bertahan lebih lama, apalagi dengan kekuatannya yang tidak stabil. King Ruo membatin sambil mengamati pertempuran tersebut dengan seksama. Duar, duar, serangan tombak emas yang dilepaskan oleh ratusan prajurit jubah emas menghantam tubuh sosok paruh baya tersebut dengan telak, hingga melempar sosoknya yang terluka parah hingga ratusan meter. Swoosh, serangan tapak Liu Yuan muncul, menyambut sosok yang sudah tidak berdaya tersebut, namun belum sempat serangan tapak itu mengenai tubuhnya, tiba-tiba kilatan cahaya muncul, lalu membawa sosok paruh baya tersebut pergi. Keparat. Siapa kamu mengganggu pekerjaan kami? Teriak Liu Yuan dengan murka, sambil membawa pasukannya mengejar buronannya yang sedang kabur. Swoosh, swoosh. Kilatan cahaya itu terus menjauh, meninggalkan Liu Yuan dan pasukannya. Tutuan, siapa Anda? Tanya sosok paruh baya tersebut dengan terbata, menatap sosok yang memapahnya melesat menjauh dari kejaran Liu Yuan dan jubah emas. Tetua, pulihkan dirimu, ucap King Ruo sambil memberi pil penyembuh Fuyuan pada sosok itu, sambil melepaskan segel perisai ilusi di belakangnya. Swoosh, swoosh. Udara bergetar bersamaan dengan ledakan keras saat Liu Yuan dan pasukannya menabrak perisai ilusi tersebut, membuat mereka meradang murka. Segel kota, teriaknya melepaskan tanda bahaya membuat ribuan pasukan Kekaisaran Langit yang berada di luar kota Pingguo langsung mengaktifkan segel kubah emas yang langsung menyegel kota itu. Di tempat lain, swoosh, swoosh. King Ruo terus bergerak hingga melihat penginapan yang ada di bawahnya. Penginapan Gezi, ucapnya pelan sambil melepaskan kesadaran dewanya memeriksa tempat itu. Setelah yakin bahwa penginapan tersebut benar-benar kosong, King Ruo lalu membawa sosok paruh baya itu menuju penginapan tersebut. Swoosh, sosoknya bergerak, memasuki penginapan tersebut lalu memasuki kamar kosong. Swoosh, mantra formasi emas muncul, menyegel ruangan itu. Tetua, ucap King Ruo sambil melepaskan sosok paruh baya tersebut dengan tenang. Tutuan muda, ucapnya terbata, menatap King Ruo dengan serius. Tetua tenanglah, kita sudah aman, ucap King Ruo sambil menyerahkan cincin penyimpanan yang berisi puluhan pil peledak energi, pil penyembuh Fuyuan dan 15 juta kristal jiwa abadi pada sosok paruh baya tersebut. Tuan muda, ini, ucapnya dengan ragu. Silakan tetua memulihkan diri, jangan tinggalkan tempat ini hingga aku kembali, ucap King Ruo. Baik tuan muda, terima kasih. Sambil menatap King Ruo yang lenyap dari pandangannya. Sangat muda dan begitu kuat, ucapnya pelan saat merasakan aura samar yang dilepaskan oleh King Ruo. Setelah memastikan bahwa tempat itu benar-benar aman, sosok paruh baya tersebut lalu mulai memulihkan dirinya dengan menyerap pil penyembuh Fuyuan dan kristal jiwa abadi. Di tempat lain, halaman istana kota Pingguo. Pemeriksaan terus berlanjut tanpa terganggu masalah yang sebelumnya telah terjadi, bahkan mereka terus beraktivitas tanpa menyadari bahwa tempat itu sudah berada di bawah pengaruh ilusi kabut langit. Swoosh, sosok King Ruo yang bergerak di balik perisai ilusi, muncul di tempat itu, lalu bergabung bersama penduduk kota yang masih berbaris untuk mendapatkan pemeriksaan.
Sus, udara di tempat itu bergetar, bersamaan dengan lenyapnya kabut ilusi tersebut. Sebenarnya King Ruo bisa saja tidak kembali ke tempat itu. Namun tujuannya kali ini adalah untuk bertemu dengan Heian Bai. Di tempat lain, luar kota Pingguo, He Yuyuan yang begitu kesal terlihat mondar-mandir, sambil menatap kubah emas yang menyegel kota tersebut. "Jenderal, apakah telah terjadi sesuatu?" tanya seorang komandan. Benar, ternyata ada sosok yang membantu pelariannya, bahkan sosok itu adalah ahli mantra formasi. Lalu apa rencana kita selanjutnya? Biarkan Jenderal Heian Bai dan rombongannya selesai melakukan pemeriksaan, setelah mereka selesai menangkap pencuri itu baru kita bergerak lagi. Baik Jenderal. Di halaman istana, pemeriksaan itu terus berlanjut hingga malam. Tidak lama kemudian, giliran King Ruo pun tiba. "Kamu, maju," ucap prajurit mengarahkan sosok King Ruo yang menyamar dengan tampilan Hu Yanlan memasuki tenda khusus yang berada di halaman istana tersebut. "Baik Tuan." Sambil memasuki tenda tersebut dengan tenang, hingga akhirnya melihat sosok Yuan Bai yang duduk di kursinya yang sedang menjaga kristal kenangan. "Tuan, kemarilah. Silakan teteskan kekuatan darah Tuan pada kristal kenangan ini," ucapnya dengan ramah. "Aku rasa itu tidak perlu," ucap King Ruo sambil mengubah tampilan wajahnya dan menyegel ruangan tenda. Membuat Heian Bai yang hampir kesal itu langsung ternganga. "Saudara King Ruo," ucapnya bergerak menghampiri King Ruo dan memeluknya dengan hangat, sambil tertawa gembira. "Saudara, apa kabar?" tanya King Ruo dengan hangat. "Aku baik-baik saja, lalu bagaimana dengan saudara?" tanya Heian Bai yang tampak begitu bersemangat tersebut. "Seperti yang saudara lihat, saudara aku tidak bisa berlama-lama. Jika setelah ini saudara ada waktu, temui aku di penginapan Gezi kamar nomor 9 lantai 3, jawab King Ruo dengan santai, sambil menjelaskan tujuan kedatangannya. "Baik," ucapnya sambil meminta King Ruo meninggalkan tempat itu. "Saudara, sampai jumpa," ucap King Ruo dengan tenang, lalu keluar dari dalam tenda tersebut. "Baik saudara," sambil menatap punggung King Ruo yang berlalu dengan gembira. Selanjutnya, ucapnya memanggil peserta selanjutnya, ingin menyelesaikan pemeriksaan itu secepatnya. Di luar tenda, King Ruo yang sudah mendapat pemeriksaan lalu ditandai dengan segel emas. "Komandan, apakah aku sudah boleh pergi?" tanya King Ruo. "Tuan, pemeriksaan masih belum selesai, mohon Tuan untuk bersabar," ucapnya sambil mengarahkan King Ruo bergerak menuju bagian dalam istana, bergabung bersama mereka yang sudah mendapat pemeriksaan. "Baik, terima kasih Tuan," ucap King Ruo lalu bergerak memasuki kawasan dalam istana kota Pingguo dengan tenang. Tanpa prajurit tersebut sadari, kembali King Ruo melepaskan segel mantra formasi ilusi kabut langit. Sosoknya lalu meninggalkan tempat itu. Di dalam kamar penginapan Gezi, tampak sosok paruh baya yang merupakan buronan kekaisaran langit itu, terus memulihkan diri dengan menyerap kristal jiwa abadi yang terhampar di sekitar tempat duduknya dengan tenang. 5 jam kemudian, akhirnya sosok tersebut menghentikan tindakannya. "Apa?" Sosok itu tampak terkejut, yang tidak menyangka jika King Ruo ternyata sudah ada di dalam ruangan itu. "Tuan muda," ucapnya dengan gugup, menatap King Ruo yang duduk dan menikmati minumannya dengan santai. "Tetua, silakan," ucap King Ruo mempersilahkan sosok itu duduk pada kursi yang ada di hadapannya, sambil menuangkan arak rumput kristal pada gelas kecil, lalu memberikannya. "Terima kasih Tuan," sambil meraih minuman yang King Ruo berikan. "Tetua, bagaimana keadaanmu? Berkat bantuan Tuan muda, sekarang lukaku sudah pulih kembali, tapi luka dalamku," ucapnya dengan ragu. "Minumlah. Aku tahu sebagian racun masih ada di dalam tubuh tetua," ucap King Ruo dengan tenang. "Bagaimana Tuan muda bisa tahu?" menatap King Ruo dengan serius. "Dengan tingkat kekuatan tetua, apakah mungkin mereka mampu mengalahkan tetua?" ucap King Ruo dengan tenang, membuat sosok yang tampak begitu terkejut itu lalu menyesap minumannya.
Sensasi yang luar biasa dari minuman itu langsung memasuki tubuhnya bersamaan dengan rasa sakit oleh racun yang secara perlahan mulai membaik. Tuan muda, minuman ini. Aku meraciknya dengan buah-buahan abadi dan kelopak bunga teratai merah, ucap King Ruo dengan tenang, membuat sosok itu semakin yakin bahwa King Ruo yang ada di hadapannya bukanlah orang jahat yang bermuslihat di hadapannya. Tuan muda, aku Guang Xingyun. Terima kasih atas bantuan Tuan Muda, tanpa Tuan Muda, aku mungkin sudah tertangkap, ucapnya dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya. Tebakanku benar, ternyata tetua memang berasal dari klan Dewa Cahaya, ucap King Ruo dengan tenang. Bagaimana Tuan Muda bisa tahu, padahal aku bahkan tidak menggunakan sedikit pun teknik dari klan kami, ucap Guang Xingyun menatap King Ruo dengan serius. King Ruo tersenyum santai, lalu menunjukkan lencana giok hijau yang dia miliki, membuat Guang Xingyun langsung berlutut dengan wajah pucat pasi. Tuan muda, ucapnya dengan ketakutan. Tetua, bangunlah, ucap King Ruo dengan tenang. Tetapi, aku tidak pantas Tuan. Jika tetua berlutut seperti itu, lalu bagaimana bisa kita berbicara dengan baik, ucap King Ruo dengan tenang. Terima kasih Tuan muda. Tanpa berani menatap wajah King Ruo. Tidak heran jika dia dapat mengetahui teknik yang aku gunakan. Membatin dengan perasaan tidak percaya. Tetua, apakah Anda masih mengenal lencana ini? Tanya King Ruo. Masih Tuan Muda, jawabnya dengan serius. Syukurlah, karena masih ada yang mengenalinya, ucap King Ruo lalu menyimpan lencana giok hijau klan Shen Guoshi Sheng Huo tersebut ke dalam cincin penyimpanannya. Tuan Muda, walaupun lencana itu tidak muncul selama ribuan tahun, tapi kami tetap mempelajarinya, karena bagaimanapun juga Shen Guoshi Sheng Huo adalah klan leluhur kami, ucapnya dengan tenang. Lalu bagaimana tetua bisa menjadi buronan kekaisaran langit? Tanya King Ruo mengalihkan pembicaraan, dan mengejutkannya. Karena segel rantai mutiara 6 bintang, Tuan Muda. Segel rantai mutiara 6 bintang. Tanya King Ruo dengan serius. Itu adalah teknik perlindungan di alam semesta. Dengan teknik tersebut kita dapat mengarungi kegelapan semesta dengan aman Tuan. Lalu bagaimana bisa tetua tertangkap? Tuan Muda, saat itu aku yang sedang kembali dari bumi dengan terpaksa membuka segel yang mengunci langit jalur dari bumi. Namun aku tidak tahu jika 700 tahun yang lalu Baoyang Tian telah menyegel pintu utama tersebut. Karena terlalu lelah oleh perjalanan, aku akhirnya tertangkap dan mereka memenjarakanku di penjara langit gunung api gerbang pilar. Lalu apakah mereka mengetahui identitasmu? Tidak Tuan Muda. Segel rantai mutiara 6 bintang, aku bahkan baru mendengar nama segel tersebut, ucap King Ruo dengan serius. Tentu saja Tuan Muda tidak tahu, itu adalah teknik segel yang dimiliki oleh klan Dewa Penghancur, Shen Suoshi Chaichun yang telah lama hilang. Alasan aku tetap hidup karena Baoyang Tian juga menginginkannya, ucap Guang Xingyun menjelaskan. King Ruo menganggukkan kepalanya. Jika dapat menguasai teknik tersebut, bukankah itu artinya aku bisa pergi ke benua teratai biru dengan bebas? Membatin, sambil menatap Guang Xingyun yang terlihat salah tingkah. Teknik yang begitu luar biasa. Bahkan aku juga sangat tertarik, ucap King Ruo dengan serius, membuat Guang Xingyun terdiam. Tuan Muda, teknik itu hanya bisa diwariskan tidak untuk dibagikan, ucapnya dengan serius. King Ruo tersenyum tenang, tapi jika ada cara untuk mempelajarinya, apakah tetua mau memberikannya padaku? Tentu saja Tuan Muda, ucapnya dengan serius. Baiklah, aku akan mencobanya. Berhasil atau tidak itu adalah urusan kedua. Jika aku bisa mempelajarinya, itu artinya keberuntungan berada di pihakku, ucap King Ruo dengan tenang. Baiklah, silakan Tuan Muda, ucapnya dengan serius. Siap, ucap King Ruo lalu berdiri dari kursinya. Sus, rantai emas tiba-tiba muncul di dalam ruangan, lalu bergerak menuju Guang Xingyun dengan perlahan. Tetua, ini disebut dengan rantai jiwa. Mohon untuk tidak melawan, ucap King Ruo, yang dijawab anggukan Guang Xingyun. Sus, rantai jiwa memasuki tubuh Guang Xingyun, lalu mengikat kekuatan jiwanya. Tetua, edarkan teknik tersebut. Baiklah.
Sus, 6 bola hitam muncul dan semakin membesar di belakang tubuh Guang Qingyun. Tetua, ucap King Ruo mengulurkan tangan kanannya, yang langsung ditanggapi oleh Guang Xingyun dengan menyatukan kedua tapak tangan mereka. Selas, kekuatan petir dan segel cakram emas muncul, mengitari tubuh King Ruo dengan ekstrim. Membuat Guang Xingyun tampak begitu terkejut. Tetua, ucap King Ruo sambil meminta sosok itu untuk tenang. Baik, Tuan Muda. Sus, teknik perubahan bintang mulai menyerap pengetahuan Guang Xingyun, terutama mengenai teknik rantai mutiara 6 bintang. Sus, kekuatan petir dan cakram emas langit Ling terus mengedar bersamaan dengan teknik rantai mutiara 6 bintang yang juga terus mengedar di belakang punggung Guang Xingyun. Sangat sulit, King Ruo membatin. 2 jam kemudian, King Ruo akhirnya menghentikan tindakannya. Sus, kekuatan petir dan cakram emas langit Ling lenyap dari tempat itu. Tidak hanya itu, King Ruo juga menarik rantai jiwa yang menyegel kekuatan jiwa Guang Xingyun. Tuan Muda, bagaimana? Tanya Guang Xingyun dengan penasaran. King Ruo hanya bisa mendesah panjang. Hampir saja gagal, ucapnya sambil tersenyum santai, membuat Guang Xingyun begitu kegirangan. Tuan Muda, apakah aku bisa melihatnya? Dengan wajah serius. Tentu saja, ucap King Ruo sambil menganggukkan kepalanya. Namun belum sempat King Ruo menunjukkan teknik tersebut, tiba-tiba 2 aura bergerak mendekati tempat itu. Tuan Muda, ada yang datang, ucap Guang Xingyun dengan serius. Benar, jawab King Ruo. Tidak lama kemudian, sus, 2 aura memasuki tempat itu, dan muncul di hadapan King Ruo. Tuan Muda, awas, ucap Guang Xingyun dengan panik, sambil melepaskan serangan terkuatnya pada kedua sosok tersebut. Duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang tempat itu dengan hebat. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.